Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Neraca Pembayaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ainul Basirul Majid. Saya Zulika Anissa. Saya Kanesha dan Zulmi. Saya Dewi Aisyah. Saya Samira. Neraca Pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Instansi utama di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Selanjutnya ada Bank Indonesia dan terakhir ada Badan Pusat Statistik atau BPS. Neraca pembayaran memiliki sifat dasar yaitu balance. Neraca pembayaran yang defisit memiliki arti bahwa sisi debit yang dianggap sebagai beban negara yang harus dibayarkan memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan sisi kredit. Untuk menyimbangkan neraca pembayaran harus ditutupi dengan utang luar negeri ataupun dengan cara penjualan aset negara yang meningkatkan cadangan devisa. Secara garis besar, neraca pembayaran terdiri dari dua kelompok transaksi, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi modal dan finansial. Dua kelompok ini mencatat pergerakan dana internasional yang dikenal sebagai aliran modal. Aliran modal masuk, di mana aliran modal mengalir ke domestik atau bisa juga disebut capital import. Sebaliknya, aliran modal keluar, di mana aliran modal mengalir keluar dari negara domestik atau bisa juga disebut capital export. Komponen utama transaksi pembayaran ada dua, transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Transaksi berjalan mencakup kegiatan perdagangan barang dan jasa serta aliran pendapatan dan transfer, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, pendapatan faktor, dan transfer unilateral. Transaksi modal dan finansial meliputi pergerakan modal dan investasi, seperti investasi langsung, investasi portofolio, dan terakhir ada transaksi keuangan lainnya. Kondisi masuk dan keluarnya dana yang terjadi pada neraca pembayaran dapat menandakan bahwa neraca pembayaran berfungsi dengan baik. Dengan demikian, neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi neraca pembayaran diantaranya sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara sebagai data-data keuangan internasional, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Komponen neraca pembayaran. Neraca transaksi berjalan atau kurang akun. Rekening ini mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Transaksi ini meliputi ekspor dan impor. Rekening ini terdiri atas tiga bagian, yaitu satu neraca perdagangan atau balance of trade, mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Dua, neraca jasa atau service balance mencatat transaksi ekspor dan impor jasa termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis. Tiga, neraca transfer unilateral atau unilateral transfer
transfer balance, mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah. Misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer. Sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif atau kredit, dan penggunaan dana ditunjukkan oleh tanda negatif atau debit. Neraca transaksi modal atau kapital akun. Rekening ini menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan, perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Transaksi yang dicatat yaitu satu, kredit untuk pelaksanaan perdagangan dari negara lain, dua, deposito penduduk negara di luar negeri, dan sebaliknya. Tiga, pembelian saham, obligasi, dan surat berharga lainnya oleh penduduk kita di luar negeri dan sebaliknya. Empat, investasi langsung yang dilakukan di luar negeri atau investasi langsung luar negeri di Indonesia. Lima, pinjaman jangka panjang dari luar negeri atau dari Indonesia ke luar negeri. Tiga, neraca transaksi moneter atau cadangan devisa. Neraca lalu lintas moneter atau accommodating transaction, semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri atau mencatat perubahan cadangan devisa untuk menyeimbangkan surplus atau defisit transaksi lain. Transaksi lain atau autonomous transaksi yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi satu arah. Cadangan devisa atau reserve akun mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentukan valuta asing, emas, dan posisi cadangan IMF. Tanda positif artinya cadangan devisa berkurang dan tanda negatif artinya cadangan devisa bertambah. Keadaan surplus jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka cadangan devisa meningkat. Keadaan defisit jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka cadangan devisa menurun. Yang ketiga yaitu ada penyesuaian neraca pembayaran. Menurut Jeremy dan Hayati tahun 2019, defisit neraca pembayaran Indonesia yang berkepanjangan dapat menimbulkan dampak negatif pada devisa negara. Sedangkan devisa akan semakin menipis yang seharusnya digunakan untuk mengimpor barang, jasa, dan membayar utang negara beserta bunganya. Di sisi lain, dalam jangka panjang surplus NPI yang tidak normal juga berdampak negatif karena terdapat tanda-tanda akumulasi cadangan devisa yang berarti terdapat penggunaan devisa yang tidak efisien dan berpengaruh pada kemakmuran masyarakat. Selanjutnya ada hal-hal penyebab terjadinya penyesuaian terhadap neraca pembayaran. Di sini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu mekanisme harga. Eh, yang pertama, jika harga berubah, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga berubah. Poin yang kedua, mekanisme harga mengembalikan keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang ketiga berkaitan dengan sistem standar emas penuh. Selanjutnya ada mekanisme pendapatan. Poin pertama, penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional. Poin kedua, menjelaskan adanya saluran lain dalam proses penyesuaian dan berbasis teori Keynes, yaitu multiplier effect. Dan yang ketiga dapat mengurangi defisit atau surplus melalui fluktuasi pendapatan. Yang terakhir ada mekanisme moneter. Poin pertama yaitu penyesuaian melalui perubahan jumlah uang beredar. Kedua, surplus dan defisit memengaruhi cadangan devisa. Dan yang terakhir, perubahan harga merupakan dampak dari perubahan moneter. Next. Selanjutnya itu ada konsep pembayaran, konsep keseimbangan neraca pembayaran. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Konsep ini hanya melihat ekspor dan impor barang sebagai sumber surplus atau defisit. Jika ekspor barang lebih besar dari impor, maka neraca pembayaran dianggap surplus. Dan jika impor lebih besar, maka terjadi defisit. Di sini fokusnya murni pada perdagangan barang saja.
Yang kedua itu ada konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Selain ekspor impor barang, konsep ini juga memasukkan jasa, penghasilan, dan transfer. Surplus terjadi ketika total ekspor barang, jasa, penghasilan, dan transfer lebih besar dari total impornya. Jadi cakupannya lebih luas daripada trade balance. Yang ketiga ada konsep basic balance. Basic balance menghitung kondisi neraca pembayaran dari transaksi berjalan ditambah transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Semua komponen ini dianggap sebagai autonomous transaction yang paling berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi jangka menengah sampai jangka panjang. Dan yang terakhir ada konsep overall balance. Konsep paling lengkap karena memasukkan transaksi berjalan ditambah arus modal dan keuangan jangka panjang dan ditambah lagi arus modal dan keuangan jangka pendek. Semua transaksi ini, eh, semua transaksi eksternal ini dihitung sehingga surplus atau defisit yang muncul mencerminkan kondisi keseluruhan neraca pembayaran suatu negara. Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara. Neraca pembayaran berpengaruh pada ekonomi suatu negara melalui efeknya terhadap nilai tukar mata uang, cadangan devisa, inflasi, tingkat bunga, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Situasi defisit dapat mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan pengurangan cadangan devisa, sedangkan surplus bisa memperkuat nilai mata uang dan meningkatkan cadangan devisa. Dampak dari pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara. Yang pertama, nilai tukar mata uang. Defisit. Ketika neraca pembayaran mengalami defisit, permintaan terhadap mata uang luar negeri akan naik untuk menutupi biaya impor. Akibatnya, nilai tukar dari mata uang lokal akan mengalami pelemahan. Surplus. Apabila neraca pembayaran berada dalam kondisi surplus, permintaan untuk mata uang lokal akan meningkat karena pendapatan dari devisa hasil ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Ini akan menyebabkan nilai tukar mata uang dalam negeri menguat. Yang kedua, cadangan devisa. Jika defisit, neraca pembayaran yang terus-menerus mengalami defisit dapat menggerus simpanan devisa negara yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran di tingkat internasional dan menstabilkan nilai tukar. Posisi surplus dalam neraca pembayaran akan memperkuat cadangan devisa. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Defisit, kekurangan yang terus-menerus dapat menghambat perkembangan ekonomi. Surplus, jika neraca pembayaran menunjukkan surplus, itu berarti negara tersebut mendapatkan lebih banyak penerimaan dibandingkan dengan pengeluaran internasional. Keempat, inflasi dan suku bunga. Defisit, penurunan nilai mata uang karena adanya defisit dapat mengakibatkan peningkatan biaya untuk barang impor yang dapat memicu inflasi. Surplus, kenaikan nilai mata uang akibat surplus dapat berkontribusi dalam mengendalikan inflasi karena biaya impor menjadi lebih rendah. Selanjutnya ada pos-pos dalam neraca pembayaran internasional. Yang pertama ada transaksi-transaksi di atas garis atau upper the line, yaitu jenis promosi yang dilakukan dengan menggunakan media massa yang bersifat non-target seperti televisi, radio, koran, majalah, dan media online. Lalu yang kedua ada transaksi-transaksi di bawah garis atau below the line, yaitu transaksi bayangan sebagai konsekuensi dari transaksi di atas garis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.